Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 4? Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Hari ini kita belajar pembelajaran 4. Keragaman fisik dan keragaman kegemaran. Nah, ini muatan PPKN. Semua manusia harus hidup rukun. Mengapa kita harus hidup rukun? Untuk menciptakan kerukunan dalam keluarga, kamu harus memahami keragaman dalam keluargamu. Keragaman sama artinya dengan kemajemukan. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, misalnya perbedaan ciri fisik, perbedaan suku bangsa, perbedaan hobi atau kesukaan, serta perbedaan kebiasaan. Nah, yang pertama keragaman fisik. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik fisik yang membedakan antara anggota satu dengan yang lainnya. Misalnya, dalam keluarga Dodi, ayah Dodi memiliki rambut ikal, sedangkan ibu Dodi memiliki rambut lurus. Dodi memiliki rambut lurus seperti ibu, sedangkan adik Dodi memiliki rambut ikal sama seperti ayah. Yang kedua, keragaman kegemaran atau hobi. Setiap anggota keluarga memiliki kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Misalnya, ayah dan Dodi memiliki kegemaran berkebun, sedangkan ibu memiliki kegemaran memasak. Sementara itu, adik Dodi lebih suka bermain boneka. Hargailah setiap perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan sama dengan menghormati orang lain. Bila kita menghormati orang lain pun akan menghormati kita. Ingatlah bahwa keragaman adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri adanya keragaman dan perbedaan. Yang ketiga, menyikapi keragaman di lingkungan keluarga. Keragaman dalam keluarga dapat berupa perbedaan sifat, kegemaran, juga kebiasaan. Apabila tidak disikapi dengan baik, perbedaan-perbedaan tersebut dapat menyebabkan perpecahan. Nah, cara menyikapi perbedaan dalam keluarga yang pertama, perbedaan pandangan, perbedaan ciri fisik, perbedaan suku bangsa, perbedaan hobi atau kesukaan, serta perbedaan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari tidak dijadikan alasan untuk saling membenci. Justru dengan perbedaan itu kita harus bisa saling bekerja sama dan menyayangi antar anggota keluarga. Yang kedua, kerendahan hati dan kesadaran sebagai makhluk sosial perlu ditanamkan ke dalam diri setiap anggota keluarga. Dengan begitu, mereka menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, itulah manusia sosial ya, tidak bisa hidup sendiri. Perbedaan adalah suatu hal yang perlu disyukuri. Dengan melalui perbedaan-perbedaan itulah kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Hal terpenting bagi kita semua dalam menyikapi keragaman di dalam lingkungan keluarga adalah adanya kemauan untuk memahami, menghargai, mengakui, dan menerima keragaman yang ada. Muatan IPS, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tidak sekadar memenuhi kebutuhan hayati saja, tetapi juga menyangkut kebutuhan lainnya, misalnya pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan yang dahulu belum ada sekarang telah banyak menjadi kebutuhan manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Hal ini akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat beragam tersebut, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Contohnya, pabrik tekstil mengolah serat kain dari bahan mentah menjadi kain. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Jenis-jenis kegiatan produksi dapat dikelompokkan berdasarkan bidang usaha pengolahan sumber dayanya. Jenis-jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bidang usaha ekstraktif adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya apa? Penambang yang mengambil hasil tambang atau nelayan yang menangkap ikan di laut. Yang kedua, bidang usaha agraris adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengolahan tanah. Contohnya petani yang mengolah tanah untuk dijadikan sawah atau kebun.
Yang ketiga, bidang usaha industri adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya industri pengolahan kapas menjadi benang, industri otomotif, dan kerajinan. Yang keempat, bidang usaha perdagangan adalah kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna ke konsumen. Dengan kata lain, kegiatan niaga pun termasuk kegiatan produksi. Contoh usaha produksi di bidang perdagangan antara lain toko kelontong, agen koran, dan toko swalayan. Yang kelima, bidang usaha jasa adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan, misalnya bank, pos, agen perjalanan, restoran, rumah sakit, dan bengkel. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distributor dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pedagang besar, pedagang kecil, dan perantara. Yang pertama, pedagang besar atau grosir. Pedagang besar atau grosir yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari pabrik atau produsen dan menjualnya kepada pedagang kecil. Contohnya grosir, eksportir, dan importir. B. Pedagang kecil atau retail. Pedagang kecil yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah tertentu dari pedagang besar dan menjualnya langsung ke konsumen secara eceran. Contohnya pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung, kios, dan minimarket. Yang ketiga, perantara. Perantara yaitu distributor yang mempertemukan penjual dengan pembeli dan tidak bertanggung jawab kepada kondisi barang yang diperjualbelikan. Contohnya agen, komisioner, dan maklar. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara-cara dalam distribusi yaitu 1. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. B. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konverter. Yang ketiga, distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, maklar, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. 3. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga, perusahaan, dan negara. Yang pertama, kegiatan konsumsi rumah tangga. Contoh kegiatan konsumsi rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan berupa makanan dan pakaian, rumah, listrik, ataupun telepon. B. Kegiatan konsumsi perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, tetapi juga melakukan kegiatan konsumsi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, kegiatan konsumsi negara. Kegiatan konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Kegiatan konsumsi sangat penting demi kelangsungan hidup manusia, akan tetapi bukan berarti kita menjadi bersikap boros. Kita harus selalu mempertimbangkan besarnya pendapatan dan harus selektif dalam melakukan konsumsi. Kita harus mendahulukan kebutuhan yang paling penting. Oleh karena itu, sebaiknya setiap orang membuat skala prioritas kebutuhan yang disesuaikan dengan pendapatannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan. Muatan bahasa Indonesia, tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tokoh pada teks fiksi. Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita, tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun dikenai kejadian. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekadar pemanis cerita.
Kehadiran tokoh tambahan akan muncul hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tokoh tambahan hanya tampil menjadi latar belakang cerita.